Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama kami di Fadhul Qorib Channel. Channel yang selalu membahas persoalan-persoalan hukum dalam bahasa yang sederhana. Sebelum lanjut menonton video ini, bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Pada dasarnya, penggeledahan yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada merupakan bentuk arogansi, dan tentu hal itu rekan-rekan melanggar hak privasi seseorang. Bagaimana jika kita menghadapi oknum polisi yang melakukan penggeledahan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada? Sebagai contoh misalnya, memaksa untuk memeriksa handphone kita. Ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu rekan-rekan, sebenarnya ada beberapa dasar hukum yang bisa kita jadikan argumen untuk menghadapi oknum polisi tersebut. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus memahami aturan hukum terkait wewenang penggeledahan yang dilakukan oleh polisi. Dan mengenai penggeledahan ini sendiri rekan-rekan, diatur di dalam pasal 32 sampai 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang salah satunya pada pasal tersebut mengatur tentang penggeledahan, di mana penggeledahan harus melalui izin ketua pengadilan setempat. Boleh memang polisi dalam melakukan penggeledahan tanpa melalui izin ketua pengadilan setempat, dengan syarat bahwa seseorang tersebut dalam keadaan tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Dasar hukum yang kedua rekan-rekan yang bisa kita jadikan argumentasi yaitu adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri. Pada pasal 32 dan pasal 33 Peraturan Kapolri tersebut terdapat aturan mengenai tindakan penggeledahan orang dan penggeledahan tempat. Salah satu aturannya mengatakan bahwa petugas wajib memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan yang dilakukannya tersebut secara jelas dan sopan. Kemudian, petugas wajib menunjukkan surat perintah tugas dalam melakukan penggeledahan tersebut. Petugas dilarang melakukan penggeledahan secara berlebihan yang mengakibatkan terganggunya hak privasi orang yang digeledah tersebut. Selanjutnya, dasar hukum yang dapat kita gunakan untuk menghadapi polisi yang arogan yang melakukan penggeledahan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada adalah pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Adapun pihak-pihak yang dikecualikan dalam situasi tertentu adalah orang yang kita izinkan dan yang kedua adalah pihak berwenang. Nah, di sini rekan-rekan, pihak berwenang ini juga tidak sembarangan. Pihak berwenang yang dimaksud adalah penyidik. Terkait sanksi pidananya sendiri rekan-rekan, bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, yaitu terdapat di dalam pasal 46 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 46 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat 1 menyatakan bahwa
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Itulah rekan-rekan beberapa dasar hukum yang bisa kita jadikan argumen untuk menghadapi oknum polisi yang arogan yang melakukan tindakan penggeledahan secara sewenang-wenang dan tidak didasarkan pada aturan hukum yang ada. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalam. Terima kasih sudah mampir di Fathul Qorib Channel dan semoga bermanfaat.